Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya menekan laju penyebaran COVID-19, di antaranya dengan menggelar monitoring dan pembinaan Satgas Penanganan COVID-19 di tingkat desa. Berbagai upaya telah dikerahkan pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona, seperti langkah penanggulangan hingga pemutusan mata rantai penyebaran virus corona. Dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro, telah menunjukkan bahwa sebaran COVID-19 di Kabupaten Blitar menurun. Hal ini sejalan dengan penambahan angka pasien positif landai tidak seperti sebelumnya. Penerapan protokol kesehatan 5M harus senantiasa digalakkan dan diterapkan, yakni mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bertempat di Balai Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun, kegiatan monitoring dilakukan oleh tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar. Turut hadir dalam kegiatan kali ini Bupati Blitar Rini Syarifah, tim monitoring dan pembinaan Satgas Kabupaten Blitar, Satgas tingkat kecamatan, Satgas tingkat desa, Muspika Kecamatan Talun, Kepala Desa se-Kecamatan Talun, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Bupati Blitar, Ibu Hajah Rini Syarifah. Yang kami hormati tim monitoring dan pembinaan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Muspika Kecamatan Talun. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pasir Harjo, Bapak Husana Khurori SHI. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa, Kepala Kelurahan se-Kecamatan Talun, dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat serta taufiknya kita dapat berkumpul di pendopo Desa Pasir Harjo dalam acara monitoring dan pembinaan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar kepada Satgas Penanganan COVID-19 Desa Pasir Harjo dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillah. Laporan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Talun kepada yang terhormat Bapak Endro Riyadi Esos MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Bupati beserta tim monitoring dan pembinaan dari Satgas COVID Kabupaten. Juga kami sampaikan selamat datang di wilayah Kecamatan Talun, utamanya di Desa Pasir Harjo. Ini merupakan penghargaan yang paling tinggi bagi kami, sudah bisa dikunjungi Ibu Bupati beserta dari tim Satgas COVID Kabupaten. Semoga dengan kunjungan ini nanti bisa menambah semangat kita semuanya di dalam memutus rantai penyebaran virus corona yang ada di wilayah Talun. Selanjutnya perlu kami sampaikan di undangan ini lengkap Ibu, dari semua elemen yang ada di Desa Pasir Harjo ini semua kami hadirkan. Ada dari NU,
Yai Mokhtar, juga dari PADI, Romo Lukmin, juga ada dari Ansor, Banser, dan lembaga lainnya, Pecalang pun juga ada. Semua kami hadirkan karena semua ini yang mendukung program dari penanggulangan COVID. Semua kita libatkan karena di tahun ini kita mengutamakan koordinasi yang baik sehingga semua hal bisa tertangani dengan baik. Dengan terbukti bahwa di Kecamatan Talun, di desa maupun kelurahan sampai dengan saat ini untuk penanganan COVID, utamanya pemulasaraan jenazah COVID sudah tertangani untuk penguburannya mandiri dari desa dan kelurahan Kecamatan Talun. Tepuk tangan untuk teman-teman yang itu juga berkat pembinaan dari Puskesmas, koordinasi yang baik sehingga semua bisa tertangani dan tanpa ada kendala. Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan yang baik ini perlu kami laporkan bahwa sampai saat ini di Kecamatan Talun memang tergolong terkonfirmasi tinggi, yaitu ada 15 yang terkonfirmasi positif sampai dengan saat ini, tersebar di dalam 5 desa. Adapun dari yang terkonfirmasi positif yang dirawat sampai dengan saat ini adalah 10. Yang isoman 3. Isoman 3 itu adalah terusan dari keluar rumah sakit atau KRS, dan yang di Ruso 2, sehingga semuanya praktis sudah tertangani. Sebelumnya juga kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini untuk di Kecamatan Talun jumlah konfirmasi keseluruhan 371, sembuh 326, meninggal dunia 30, aktif 15. Bapak Ibu yang kami hormati, besar harapan kami di dalam pertemuan ini nanti ada petunjuk arahan dari Ibu Bupati sehingga guna penyempurnaan kegiatan yang ada di posko desa dan kelurahan Kecamatan Talun. Perlu kami sampaikan bahwa di desa dan kelurahan Kecamatan Talun sudah terbentuk semuanya posko dan sudah bergerak semua, sehingga komunikasi koordinasi selalu dilaksanakan di setiap saat, sehingga nanti mohon kerso Ibu Bupati untuk menengok posko yang ada di Desa Pasirharjo, ya di sekitaran sini saja tetapi sudah lengkap. Alhamdulillah untuk desa dan kelurahan yang lainnya sama, karena kita selalu koordinasi untuk pelaksanaan penanggulangan COVID ini secara bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, alhamdulillah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara selanjutnya, arahan Bupati Blitar kepada yang terhormat Ibu Hajah Rini Syarifah, disilahkan. Pertama-tama ingin menyampaikan bahwa mudah-mudahan pertemuan pertama kita pada pagi ini semoga mendapatkan ridha Allah, bahwa manfaat dan berkah bagi kita semua. Puji syukur juga kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diberi kenikmatan sehat, bisa terhindar dari corona, dan semoga kegiatan kita tidak akan dibatasi lagi. Karena untuk pendidikan, terutama ibu-ibu yang sudah capek ya mengurus anak-anaknya,
nyambi-nyambi ya Pak. Ya tugas sebagai berumah tangga, sebagai guru di rumah masing-masing itu cukup memberatkan. Maka dari itu untuk di acara tatap muka di sekolah memang sudah kita mulai, minggu ini mungkin sudah 50%. Maka dari itu program dari kami, dari pemerintah Kabupaten Blitar, inovasinya yaitu membentuk satgas cilik di masing-masing kelas. Sudah saya sampaikan kepada Pak Diknas bahwa satgas cilik ini harus bisa menjadi polisinya di antara teman-temannya sendiri supaya taat protokol kesehatan. Harapan kita tidak akan menjadi klaster corona, klaster sekolah. Jadi kita harap di lingkungan masing-masing, Bapak Lurah mohon dikawal nanti kegiatan sekolah tatap muka bisa kita mulai pada minggu ini dengan efektif, dan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih ditambah lagi, mulai dari 50% bisa naik lagi, bisa lebih longgar lagi kegiatan ibu-ibu di rumah. Katakan ya, semangat ibu-ibu, saya sudah upayakan. Kemudian ibu-ibu juga untuk PPKM Mikro ini kita utamakan peranan ibu yang di rumah masing-masing ini sebagai polisi, sebagai tokoh yang bisa menjadikan keluarga ini taat protokol kesehatan. Diimbau anak-anak dan suaminya supaya rajin pakai masker, rajin cuci tangan, dan juga menghindari kerumunan Bu. Jangan boleh putra-putrinya untuk sering keluar rumah supaya bisa dihandle bapaknya ya Bu. Jangan boleh ya sering-sering keluar rumah untuk menghindari seperti itu ya. Jadi PPKM Mikro kita supaya bisa lebih efektif, bisa lebih sukses di Kabupaten Blitar. Kemudian menjelang hari raya, maaf untuk Ramadan dulu, nanti kita harap di masjid-masjid supaya ada satgas takmir. Jadi satgas takmir ini penting sekali karena mengatur jamaah itu kadang-kadang sulit. Takmir masjid harus aktif untuk selalu memberikan motivasi kepada para jamaah jaga jarak, pakai masker kalau perlu. Jadi kita dibatasi juga nanti kegiatan di masjid supaya tidak terjadi klaster Ramadan atau klaster ini ya, kegiatan sholat terawih dan juga subuh ya Pak. Mungkin banyak nanti di malam akhir. Maju bersama, sejahtera bersama. Kemudian dari saya kalau ada salahnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om satu. Saya langsung saja terkait dengan pelaksanaan PPKM Mikro yang sudah berjalan memasuki minggu ke-8 atau tahapan keempat perpanjangan PPKM Mikro. Sebenarnya apa yang diharapkan dalam pelaksanaan PPKM Mikro yang mana penguatannya dilakukan oleh posko desa, di mana Bapak Kepala Desa, para Kepala Desa selaku Kaposko bisa mensinergikan seluruh entitas masyarakat dan instansi terkait, terutama para masyarakat untuk sama-sama menanggulangi persoalan COVID-19 yang sampai saat ini kita masih berlangsung dan masih perlu penguatan dan cukup memprihatinkan kalau kita melihat misalnya angka kematian. Bapak Ibu sekalian, goal atau tujuan dari PPKM Mikro ini adalah sebenarnya ingin merubah perilaku masyarakat. Perilaku apa Pak? Perilaku taat protokol kesehatan. Dilakukan melalui strategi pemerintah pusat yang namanya PPKM Mikro. Di dalamnya ada skenario penanggulangan melalui kegiatan 3T, kalau itu untuk bidang kuratif atau kesehatan. Kemudian 5M, 3M plus 2M. Kepatuhan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan,
Kemudian PPKM ini kan esensinya membatasi kegiatan sosial masyarakat, membatasi ya, bukan melarang. Ada hal yang dilarang, ada yang dibatasi. Sehingga mengimplementasikan menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas itu menjadi penting esensinya di dalam PPKM Mikro. Bagaimana peran masyarakat secara aktif, yang tadinya masyarakat ini sebagai objek, sekarang jadi subjek. Subjek apa Pak? Subjek yang melakukan pencegahan melalui penyuluhan dan edukasi, melakukan pendisiplinan, ya, bahkan membantu hal-hal yang sifatnya kuratif seperti pelaksanaan isolasi, dibantu kegotong royongan dalam memberikan sembako misalnya begitu, ya, dan merubah sikap resisten masyarakat. Biasanya kalau ada tetangganya kena COVID, itu langsung resisten, langsung seakan-akan diasingkan, padahal bukan seperti itu penanganannya. Sehingga menjadi penting saya menekankan bahwa endingnya ini perubahan perilaku. Kita tidak perlu riset terlalu panjang, tapi bisa melalui pengamatan, Bapak Ibu sekalian. Sekarang misalnya dari pelibatan tokoh di desa Pasir Harjo ini, sehari-hari apakah masyarakat sudah ada perubahan perilakunya? Menggunakan masker misalnya kalau berangkat keluar rumah, ibu-ibu mau ke pasar sudah pakai masker, bapak-bapak mau ke kantor, mau kerja, keluar rumah sudah pakai masker. Kemudian di tempat-tempat lingkungan sudah ada fasilitas-fasilitas cuci tangan dan digunakan, misalnya begitu. Terus kegiatan di masyarakat sampai tingkat RT sudah paham bagaimana membatasi atau mengurangi, bahkan melarang apabila dalam kondisi tertentu ternyata di RT-nya zonanya orange atau merah karena ditemukan misalnya lebih dari 5 keluarga ada yang terpapar COVID. Berarti kita tidak boleh beraktivitas di masyarakat yang sifatnya mengumpulkan massa. Nah, hal-hal seperti itu mohon dipahami, dan ending dari, sekali lagi saya sampaikan, perubahan perilaku. Secara khusus bisa dilihat, secara khusus misalnya ada kegiatan ibadah yang hari Jumatan bisa dilihat di masjid, apakah seluruh warga di desa ini yang ada masjidnya pada saat ibadah sudah protokol kesehatannya sudah berjalan. Misalnya ada gereja, apakah kalau hari Minggu ibadahnya sudah sesuai dengan protokol kesehatan? Ada wihara misalnya begitu. Nah, secara spesifik seperti itu. Berharap rekan-rekan semua, para petugas yang berada di posko PPKM tetap memelihara semangatnya, tetap memelihara rasa syukur dan ikhlas, karena kerja kita ini adalah kerja kemanusiaan. Sesungguhnya kerja kita ini adalah kerja kemanusiaan. Kita tidak bisa mengharapkan hal-hal yang mungkin yang sifatnya materi untuk kita mengerjakan itu. Tetapi yakinlah bahwa kalau kita mengerjakan pekerjaan yang sifatnya kemanusiaan, akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan apa yang kita perbuat. Saya rasa itu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, PPKM Mikro ini adalah suatu kegiatan yang beralih, yang awalnya tersentral, baik di pemerintah pusat, di pemerintah daerah, sekarang sudah berada di pemerintahan yang paling depan adalah di pemerintahan desa. Oleh karena itu, siapapun yang sudah mendapatkan amanah di dalam struktur organisasi posko PPKM Mikro yang ada di desa atau kelurahan, termasuk relawan, termasuk warga, ini kita harus berikhtiar bersama-sama. Kita sudah 1 tahun lebih kita menghadapi
COVID-19 ini tentunya sudah banyak pengalaman, sudah banyak suka dukanya. Tapi ingat, kita awali dengan niat bahwa ini ibadah, kita melaksanakan amanah, insya Allah kita tetap diberikan semangat. Kemudian dalam waktu dekat saya ingatkan, sebentar lagi kita melaksanakan ibadah bagi yang muslim, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dilanjutkan dengan Lebaran Idul Fitri. Kaitannya dengan kegiatan tersebut, kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Tahun sebelumnya 2020 situasi seperti itu sudah kita hadapi. Berdasarkan situasi yang sudah pernah kita laksanakan, memang ini ada perubahan interaksi masyarakat. Oleh karena itu kita harus merencanakan skenario apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, skenario apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi COVID-19 skala PPKM Mikro ini menghadapi bulan Ramadan. Oleh karena itu rekan-rekan atau saudara-saudara yang ada di PPKM Mikro ini segera memberikan perencanaan, komunikasi dengan beberapa stakeholder atau yang punya kebijakan di desa, sehingga apa yang dilakukan itu tidak bertabrakan dengan regulasi yang diberikan oleh pemerintah pusat ya. Sekali lagi kita harus tegak lurus ya dengan pemerintah pusat. Kita harus sami'na wa ata'na. Kalau sudah Kemenak menyampaikan A, yang kita laksanakan A. MUI menyampaikan A, yang kita laksanakan. Tidak ada ya Pak, ini tempat saya kan begini Pak, wis hijau, bendera wis hijau ini ya. Jadi ya yang kuning sana enggak apa-apa Pak, atau yang oranye, saya kan sudah hijau. Desa saya, kelurahan saya, makanya ini harus saya sedikit longgar. Yang seperti inilah membuka celah peluang sehingga nanti perubahan perilaku yang kaitannya COVID-19 ini akan longgar. Ketika longgar, kita ingat begitu nanti terkonfirmasi kasus itu berubah angkanya, kita nanti yang kelabakan. Belajar dari daerah-daerah lain atau kecamatan lain yang pernah terjadi, yang begitu meledak kasusnya akan kelabakan. Ya, nggak jauh dari Talun. Tangga kita, kecamatan lain pernah terjadi itu. Oleh karena itu saya pesan sekali lagi, tolong untuk warga tetap dihimbau, apalagi nanti bulan Ramadan pelaksanaan ibadah di masjid, di musola masih tidak ada perubahan. Ya, tetap dilaksanakan sesuai kesehatan, sesuai dengan kapasitasnya, berapa yang berlaku kita ikuti bersama-sama. Jangan nanti menambah-nambah. Wah Pak, tempat saya sekali lagi seperti itu, pasti ada tawar-menawar. Di masjid A, musola B, seperti itu. Oleh karena itu takmir masjid pada musola ini akan selalu bertanggung jawab kaitannya dengan proses ibadah. Itu aja dari saya. Mohon maaf, saya akhiri. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pencegahan COVID ini bisa maksimal. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Selama kurun waktu adanya COVID, terkonfirmasi total 5 orang untuk Desa Pasir Harjo. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tidak bertambah. Dan alhamdulillah selama ini walaupun ada ruang isolasi, alhamdulillah bagus pun tidak terpakai untuk selama COVID. Mudah-mudahan tidak terpakai selamanya. Bapak Ibu yang kami hormati, Bunda Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, saya sangat bangga dengan teman-teman Satgas. Ini memang di Desa Pasir Harjo, Satgas itu gabungan dari semua elemen yang ada di Pasir Harjo, mulai organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, mulai dari NU dan eventnya, PHDI, WHDI, kemudian ada organisasi KIM, Rapi, Orari, dan juga Pak RT yang paling kita banggakan. Selama ini sudah berupaya, berusaha ketika ada kejadian kita tracing cepat, karena memang selama ini yang menjadi pusat itu ketika ada orang terkonfirmasi, ketika tracingnya ini terlambat, itu menyebar. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin. Tahun kemarin kita sudah berupaya, masyarakat kita edukasi dengan sosialisasi memakai mobil ibaratnya ledang, kemudian ada kertas yang kita pasang setiap rumah
yang dipasang oleh Pak RT, dan mulai hari ini nanti itu akan dirubah, yaitu dengan stiker yang ini ditempel di rumah-rumah, di tempat yang mudah dilihat oleh orang rumah itu, sehingga mereka selalu ingat ketika mau keluar rumah dan sebagainya, dan manakala ada keluhan itu segera mereka bisa menghubungi saya atau bidan desa, karena ini vital. Dan ini alhamdulillah selama ini nomor telepon kita, saya, bidan desa, Babinsa, Babin Kantikmas, semua masyarakat desa Siharjo mengetahui, karena nomor telepon 4 orang ini semuanya tertempel di rumah masyarakat. Manakala ada kejadian keamanan, kejadian apapun, itu mesti langsung kontak kepada yang diperlukan. Alhamdulillah selama ini Pak Siharjo seperti itu. Dan juga setiap bulan kita selalu memberikan disinfektan kepada Pak RT, kepada pengurus tempat ibadah, baik Islam maupun Hindu, itu setiap bulan, untuk digunakan untuk penyemprotan lingkungan tempat ibadah. Dan kita teman-teman Satgas di tingkat desa juga melakukan penyemprotan dengan mobil semprot desa sendiri, itu keliling. Seperti itu Bapak yang perlu kami sampaikan. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Mohon maaf, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya Piri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kurang atau lebihnya. Saya membawakan acara dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat, kita evaluasi hal-hal yang perlu diperkuat lagi tentang PPKM Mikro. Kami dari Forkopimda tentunya PPKM Mikro ini akan terus dilaksanakan. Informasinya oleh pemerintah pusat juga akan diperpanjang sampai dengan nanti menghadapi hari raya, sehingga perlu ada perluasan wilayah PPKM Mikro dan juga penguatan kegiatannya, sehingga seluruh desa dapat mengendalikan bertambah COVID-19, terutama apabila kita selalu menghadapi libur panjang. Lalu ada tren kenaikan dengan PPKM Mikro ini dikuatkan sehingga bisa lebih terkendali. Prinsipnya masyarakat tidak perlu khawatir dan takut. Pihak kepolisian bersama-sama dengan TNI, bersama-sama dengan pemerintah akan menjaga setiap aktivitas masyarakat maupun kegiatan ibadah. Terima kasih Pak Leo. Kabupaten, sehingga apa-apa yang kita laksanakan semua membatasi, mensosialisasikan pembatasan di tempat-tempat ibadah agar tidak tercipta kerumunan, baik itu di bagian dari masyarakat, itu juga kita membatasi, bukan melarang, membatasi tetap sesuai dengan regulasi, karena di situ juga ada pembatasan jam 21 baru yang boleh hanya melayani di pos, gitu kan. Nah, itu juga kita sampaikan. Kita tahu bagaimana jeritan dari masyarakat, sehingga kita tetap berdekatan humanis.